Nama saya Misyarani Ibrena Ginting dengan NIM 250306145 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi dari Tractostygastipus dari galus-galus domesticus. Yang pertama terdiri dari rostrum yang terdiri dari maksila dan mandibula yang berfungsi untuk mengambil atau mematok makanan dan dimasukkan ke dalam kafumoris. Di dalam kafumoris, makanan itu pada umum gas karena tidak punya gigi maka langsung ditelan. Nah, di dalam kafumoris ini pakan akan dibasahi dengan saliva dan enzim amilase untuk melunakkan pakan. Selanjutnya itu masuk ke dalam esofagus, di mana esofagus ini berfungsi untuk menghubungkan kafumoris ke lambung dan juga memiliki gerakan peristaltik, yaitu untuk mendorong atau membawa pakan lebih mudah ke dalam lambung. Setelah itu masuk ke dalam crop yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara dan juga ada fermentasi kecil oleh mikroorganisme untuk melunakkan makanan. Setelah itu masuk ke dalam proventriculus, di mana yang sering disebut juga sebagai lambung sejati. Nah, di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana proventriculus menghasilkan asam klorida dan juga enzim pepsin. Di mana asam klorida membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan pepsin. Lalu pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton ataupun mengubahnya menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya masuk ke dalam gizzard, di mana gizzard ini berfungsi sebagai pencernaan secara mekanik, di mana makanan yang tadi tidak tercerna di dalam proventriculus akan dicerna lagi dengan bantuan kerikil-kerikil kecil atau yang sering disebut dengan grit. Selanjutnya masuk ke dalam intestinum tenue, di mana intestinum tenue ini terdiri dari 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, yang berfungsi sebagai penyerapan zat atau nutrisi. Nah, yang pertama itu duodenum, di mana duodenum ini terdiri dari terdapat zat dari pankreas dan empedu, di mana pankreas ini menghasilkan enzim amilase untuk memecah karbohidrat, tripsin untuk memecah lemak, dan enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Selanjutnya masuk ke dalam jejunum, di mana ini merupakan tempat utama penyerapan zat atau nutrisi dari pencernaan. Selanjutnya masuk ke dalam ileum, di mana ileum ini merupakan bagian akhir dari usus halus, di mana dia juga menyerap zat atau sisa-sisa zat dari hasil pencernaan sebelumnya yang tidak terserap. Selanjutnya itu masuk ke ceca, di mana ceca ini merupakan tempat fermentasi dari serat-serat kasar yang tidak tercerna pada pencernaan sebelumnya. Di dalam ceca ini juga terdapat enzim selulase yang membantu pencernaan serat, terkhususnya serat-serat kasar. Setelah itu masuk ke kolon, di mana kolon ini merupakan tempat penyerapan air dan juga tempat penyimpanan feses sementara. Selanjutnya masuk ke kloaka. Kloaka ini merupakan akhir dari pencernaan pada galus-galus domesticus, di mana kloaka ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses
reproduksi, ataupun pengeluaran urin. Sekian yang bisa saya jelaskan dari fungsi Tractus digestivus daripada Gallus domesticus. Terima kasih.